Halo semuanya, balik lagi sama gue Faris dan di video kali ini kita akan belajar gimana caranya kita bisa membuat sebuah website e-commerce yang full fitur tanpa menggunakan coding sama sekali, yaitu menggunakan AI teman-teman semuanya. Jadi ini cocok banget buat kalian mau nge-freelance atau mau ngambil project-project yang berkaitan tentang e-commerce tapi nggak mau ngoding atau malas ngoding. Ini juga cocok banget buat teman-teman yang mungkin punya usaha sendiri dan mau bikin website e-commerce atau toko online teman-teman sendiri gitu ya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita ke tutorialnya. Oke, jadi pertama kita akan bahas fitur-fitur yang mau kita implementasi di website e-commerce yang mau kita buat kali ini ya. Jadi kita mempunyai 7 goals di sini. Yang pertama, kita mau membuat sebuah landing page yang bagus dan pastinya menjual gitu ya. Jadi di landing page itu nanti kita mau naruh semua katalog-katalog yang kita punya dengan foto-foto yang bagus supaya orang tertarik untuk beli. Yang kedua, kita juga akan membuat sistem sign up dan login gitu ya. Jadi website yang kita buat ini sudah full dengan back-end-nya dan dengan database. Yang ketiga, kita akan mengimplementasi sistem keranjang barang. Jadi nanti user kita itu bisa meletakkan barang yang mau dia beli di keranjang dulu sebelum dia nanti check out gitu ya. Yang keempat, kita juga akan mengimplementasi sistem lihat dan tracking order. Jadi nanti baik dari sisi user atau dari sisi admin atau kita sebagai penjual itu bisa melihat order apa yang kita dapat dan kita bisa nge-tracking order itu. Begitupun dengan user kita gitu ya. Yang kelima, kita juga ingin mengimplementasi sistem checkout. Nah, ini penting banget. Kita mau bikin sistem checkout yang menggunakan QRIS. Supaya apa? Karena kebanyakan warga Indonesia itu kan pakai QRIS ya. Jadi kita mau semua orang Indonesia itu mudah dalam membeli produk kita gitu. Yang keenam, kita juga akan mengimplementasi sistem cek biaya ongkir. Nanti kita akan bahas ya sebentar lagi. Yang terakhir, kita juga yang pastinya ingin mengimplementasi dashboard admin. Untuk apa? Untuk ngatur list produk kita atau stok kita, misalkan mau update stok atau mau update harga, itu kita bisa lakukan melalui admin dashboard gitu ya. Jadi bakal gampang banget nanti untuk kita sebagai penjual ingin mengedit-edit atau menambah katalog, mengurangi katalog dan lain sebagainya gitu ya. Yang pastinya di sini kita akan menggunakan AI ya. Nah, untuk menggunakan AI kita pastinya perlu yang namanya prompt. Nah, ini prompt udah coba gue rancang. Teman-teman bisa tinggal ikutin aja. Mungkin teman-teman mau nambahin atau ngurangin fiturnya silahkan, atau mau ganti namanya juga silahkan. Tapi di sini contoh kasus kita adalah kita ingin membuat sebuah toko online sederhana untuk menjual busana muslim bernama Muslimku. Nah, di sini fitur yang harus ada itu ya sama kayak tadi ya, login, sign up, sistem keranjang, check out, tracking order, cek biaya ongkir, pembayaran melalui QRIS. Nah, untuk cek biaya ongkir, kita itu nanti akan menggunakan yang namanya Buychip. Nah, Buychip ini apa? Buychip ini adalah kayak API yang bisa kita gunakan untuk ngecek biaya ongkir. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja kayak misalkan kode pos teman-teman, terus kita hit API-nya, nah kita bisa dapat biaya ongkirnya gitu ya. Lalu untuk pembayaran, kita akan menggunakan sebuah payment gateway yang namanya Pakasir. Nah, teman-teman juga bisa cari di Google. Nah, jadi Pakasir ini adalah salah satu payment gateway asal Indonesia juga ya, sama kayak Sendit atau Mitrans, tapi alasan kita pakai Pakasir di sini adalah karena nggak terlalu banyak verifikasi yang harus dilakukan. Jadi bisa langsung kita pakai gitu. Terakhir juga ada sistem admin dashboard seperti yang udah kita bilang tadi ya, untuk mengatur list produk, kategori, stok, melihat data penjualan, dan kita juga pastinya mau bisa mengupload gambar untuk setiap produk kita ya. Nah, ini untuk desainnya ya, ini sesuai dengan teman-teman mau warna apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya disesuaikan aja sama teman-teman gitu. Untuk AI atau aplikasi atau tools yang mau kita gunakan di video kali ini, kita akan menggunakan yang namanya Yapi, teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja mengunjungi laman useyapi.com. Jadi Yapi ini sebenarnya sama seperti vibe coding platform lainnya kalau teman-teman tahu, kayak misalkan Lovable. Tapi alasan gue pakai Yapi di sini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah dia itu udah langsung support payment gateway lokal, teman-teman. Jadi ada Mitrans, ada Sendit, nanti kita akan coba cari tahu ya. Ada Mitrans, ada Sendit, dan ada Pakasir gitu. Jadi untuk integrasi payment gateway lokal itu lebih mudah lah, lebih seamless untuk kalau kita menggunakan Yapi ini. Sedangkan kalau menggunakan Lovable, dia nggak secara official mensupport payment gateway tersebut gitu. Jadi agak susah gitu untuk mengimplementasikannya. Nah, yang kedua adalah sistem pembayaran di Yapi ini menggunakan sistem top up. Jadi kita nggak perlu berlangganan dan kita nggak perlu komitmen uang yang banyak untuk membuat sebuah website. Jadi kita bisa top up berapapun yang kita mau, berapapun yang kita butuh aja gitu. Kalau misalkan kurang ya tinggal tambah lagi.
Sedangkan di Lovable itu free credit itu sehari cuma 5. Kalau kita mau lebih dari itu, kita harus langganan yang harganya itu 400.000 minimal. Kalau gue sih nggak mau gitu ya, ngeluarin duit sebanyak itu, karena mungkin kita bisa dapat website yang lebih murah di harga tersebut. Nah, itu adalah 2 alasan kenapa kita pakai Yapi di sini. Kalau teman-teman udah ke website Yapinya, teman-teman tinggal copy aja prom yang ada di sini, terus teman-teman tinggal paste aja dan tinggal klik build ya. Juga di sini tuh harganya itu adalah 1.000 per kredit teman-teman. 1.000 per kredit tapi ada fee-nya di sini. Di sini kita akan coba batasin 50.000 ya. Jadi kita akan nge-challenge gimana caranya kita bisa bikin website e-commerce ini yang full fitur hanya dengan 50.000 rupiah. Artinya kita cuma punya 50 kredit. Kalau teman-teman lihat kredit gue ini ada 533 ya. 533. Jadi dikurang 50 itu kan 483 ya. Jadi gimana caranya kita nggak kurang dari 583 itu. Langsung aja kalau teman-teman udah copy, BTW untuk permen nanti akan gue taruh di deskripsi juga ya. Langsung aja kalau misalnya teman-teman udah copy, kita tinggal klik build aja. Nah, di sini kita tinggal nunggu aja teman-teman. Waktunya kayak kalau di awal-awal tuh 10-15 menit sampai jadi. Di sini teman-teman bisa ngelakuin apapun yang teman-teman mau sebenarnya. Kayak misalkan mau keluar atau misalkan mau nutup website juga nggak apa-apa. Nanti tinggal balik lagi dan website udah jadi gitu ya. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja teman-teman. Oke teman-teman semuanya, di sini setelah kita nunggu sekitar 10-15 menit, AI-nya sekarang udah selesai. Dan bisa kalian lihat di sini, dari prom pertama kita itu hasilnya udah bagus banget ya teman-teman. Di sini udah ada gambarnya, ada kategori pilihan, udah ada copywriting-nya juga, dan lain sebagainya. Nah, next step-nya setelah kita sudah nge-prom adalah kita cek dulu nih, apa aja yang kurang, fitur apa aja yang misalkan belum keimplementasi, karena pastinya dalam vibe coding itu kita nggak bisa expect CI itu bakal ngelakuin semuanya dalam satu prom gitu ya. Jadi harus ada iterasi atau pengulangan. Sedikit-sedikit kita tambahin fiturnya, sedikit-sedikit kita benerin fiturnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini karena kita kan tadi udah request untuk ada admin dashboard ya. Nah, untuk memasuki admin dashboard itu pastinya kita perlu akun kan, akun admin. Jadi pastinya nggak semua akun bisa mengakses admin dashboard, karena kita nggak mau user kita bisa akses admin dashboard kita kan. Cara menginisialisasi atau membuat sebuah admin akun adalah kalian pergi ke database, ke tab database di sini, lalu kalian klik aja di ini create admin user. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja admin, misalkan admin.example.com. Passwordnya terserah, misalkan di sini gue pengen passwordnya admin 123 ya. Tuh, admin 123. Dan name-nya mungkin di sini gue namain Faris gitu, nama gue. Nah, teman-teman tinggal create user aja. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal cek. Nah, terus gue juga saranin di Yapi kalau kalian mau ngecek itu kalian buka tab baru aja menggunakan tombol ini supaya kalian lebih leluasa dalam ngeceknya, karena ada beberapa fitur yang mungkin nggak works ketika kalian lakuin di tab biasa kayak gini ya. Nah, oke. Udah ya di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah, menurut gue ini desainnya udah oke banget sih. Warna pink nyatu dengan desainnya, nyatu dengan fotonya. Di sini juga udah ada kategori-kategorinya. Ini udah keren banget sih menurut gue. Sekarang kita akan coba masuk. Oke, tadi kita udah bikin akun ya. Admin example.com, passwordnya itu admin 123 ya. Sekarang coba kita masuk. Oke, berhasil masuk ya kita. Kita udah login tadi, dan di sini, nah di sini udah ada beberapa pilihan juga nih. Ada profil saya. Kita coba lihat profil saya dulu ya. Oke, ini berarti belum dibuat ya. Nah, ini nanti harus kita kasih tahu AI-nya nih. Kayak misalkan profil saya belum dibuat. Nah, nanti kita suruh buat aja. Gimana kalau pesanan saya? Kita cek. Apakah page-nya udah dibuat? Oh, sudah ya. Pesanan sudah, tapi karena kita memang belum pesan, jadi belum ada riwayat pesanannya. Nah, di sini juga ada dashboard admin. Kenapa? Karena kita tadi login sebagai admin kan. Jadi kita punya dashboard admin di sini. Kita tinggal klik aja, kita lihat gimana dashboard adminnya. Oke, ini dashboard adminnya ya. Menurut gue ini udah lumayan keren banget sih. Dashboard adminnya udah ada total penjualan, total pesanan, total produk, total pelanggan gitu ya. Nah, coba kita lihat ke produknya. Oke.
belum ada produk ya, tapi kita bisa tambahin nih di sini produknya. Kita coba tambahin. Di sini mungkin kita akan coba nyari foto baju muslim ya. Kita akan coba copy paste aja atau kita download aja, kayak misalkan mungkin ini lah ya. Ini sebenarnya cuma bohongan ya, jadi kita bukan yang ngambil gambar orang, tapi ini cuma untuk ilustrasi saja. Kita coba save image. Nggak bisa ya. Udah, kita ini aja. Kita screenshot aja kayak gini. Oke. Nah, kita balik, kita tambah produk. Kita lihat oke. Oke, kita belum ada kategori di sini ya. Berarti kita coba harus membuat kategorinya dulu. Kita ke laman kategori. Kita coba apakah bisa. Oke, udah bisa juga laman kategorinya. Kita tinggal tambah kategori. Misalkan kategorinya adalah baju wanita gitu ya. Nah, deskripsinya misalkan baju wanita muslim pilihan terbaik. Itu misalkan ya. Kita tinggal simpan kategori, kita lihat apakah bisa menyimpan. Ya, bisa ya. Berhasil tersimpan. Kalau kalian mau ngedit juga bisa kayaknya di sini. Oh, belum bisa ya. Oke, berarti ini nanti kita jadi catatan juga nih. Nanti kita suruh AI-nya bikin untuk ngedit ya, untuk ngedit kategorinya ini. Kita kembali ke produk lagi. Nah, di sini sekarang kita ada pilihannya nih. Nah, baju wanita ya. Kita pilih nama produknya misalkan nggak tahu namanya apa, tapi misalkan gamis wanita gitu. Harganya misalkan 200.000 ya. Itu stoknya misalkan sini kita taruh aja 20 dulu, beratnya 1000 gram. Oke, deskripsinya nggak perlu ya. Ini aja baju terbaik pokoknya gitu. Nah, kita juga bisa upload gambar nih. Kita lihat apakah upload gambarnya berhasil. Tadi kita udah screenshot. Nah, kita pakai gambar itu aja. Kita coba itu screenshot. Oke, uploadnya ternyata berhasil juga ya. Keren nih. Kita udah upload, tinggal tambah produk. Kita lihat apakah lama produk berhasil. Oke, produk berhasil ditambahkan ya. Nah, ada gamis wanita, kategori baju wanita, harganya 200.000, stoknya 20. Kita bisa hapus. Kita juga bisa edit. Kita lihat nih. Oh, bisa edit ya, bener ya. Oke, sip. Kita coba kembali ke pesanan. Kita lihat apakah ada pesanannya. Oke, belum ada pesanan ya, karena memang belum ada yang bayar gitu. Terus kita coba ke pelanggan. Oke, pelanggan ternyata belum dibuat page. Nah, ini kita juga jadi catatan nih, nanti suruh AI-nya untuk menambahkan halaman pelanggan gitu. Oke, tapi udah oke. Udah admin dashboard-nya mostly udah bisa digunakan gitu ya. Sekarang kita coba kembali ke toko. Oke, mungkin kita coba ke koleksi ya. Kita lihat produk apakah ada. Oke, nah ini yang tadi kita tambahkan ya, bener ya? Gamis wanita, baju terbaik pokoknya, oke keren banget. Di sini juga ada kategorinya, ini ada baju wanita, satu produk ditemukan, oke sip. Kita coba lihat ini, kita cek. Kalau kita klik apa yang terjadi, oke. Ini laman untuk produknya ya, bagus banget. Menurut gue ini udah bagus banget sih, desainnya teman-teman ya. Hanya dengan sekali permaja kita bisa tambah. Kita coba bisa tambahkan keranjang, kita lihat. Oke, bisa ya sama keranjang. Kita coba pergi ke keranjang. Sip, udah ada ya di sini. Nah, untuk bisa check out, kita perlu mengintegrasikan payment method ya, atau payment gateway. Di Yapi itu gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke payment aja. Nah, terus karena kita mau pakai Pakasir ya tadi ya, jadi kita klik Pakasir ini. Nah, ini langsung ada langkah integrasinya nih. Kita tinggal ikutin aja. Pertama, kita harus dapatkan API credentials. Oke, kita buka dashboard. Terus teman-teman ke proyek aja. Kalau belum punya akun, silahkan bikin akun. Nah, di sini gue udah bikin project yang namanya Muslimku ya. Jadi kalau teman-teman belum bikin, tinggal buat project aja. Misalkan sini gue buat lagi deh. Misalkan toko online Muslimku gitu ya. Nah, tinggal simpan aja. Nah, langsung nih udah jadi. Nah, ada dua hal yang harus teman-teman lakuin ya. Kita balik lagi ke sini.
Nah, kita harus ngeset environment variables. Di app itu cukup gampang. Jadi teman-teman ingat ya, ada Pakasir Project Slug dan Pakasir API Key. Jadi teman-teman pergi aja ke tab yang namanya env ini, ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan sebuah env variable atau environment variable. Jadi tulis aja tadi Pakasir Project Slug. Nah, untuk Project Slug, teman-teman copy yang atas ini ya, yang ada di integrasi di website Pakasirnya, di bagian integrasi. Nah, itu ada ini, yang di atas ini Slug ya tulisannya. Nah, teman-teman copy aja. Copy, terus teman-teman paste di value-nya ya. Nah, yang kedua yang kita juga harus tambahkan adalah Pakasir API Key. Nah, untuk API Key, teman-teman balik lagi ke website Pakasirnya. Nah, tapi teman-teman copy yang bagian bawah nih, yang API Key. Tinggal copy, terus tinggal taruh aja. Set. Oke, udah ya. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal save. Oke, kayak gitu ya. Nah, next setelah teman-teman udah menambahkan environment variables, next step-nya adalah kita harus result preview, teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke preview aja. Nah, teman-teman tinggal klik tombol restart ini, ya. Tinggal restart, terus kita tinggal tunggu aja sampai selesai dari start ya. Oke, udah selesai dari start. Nah, selanjutnya kita tinggal coba tes lagi nih, teman-teman ya. Kita pergi lagi ke tab baru ya. Nah, sekarang kita coba, oke, kita masuk dulu tadi ya. Kita masuk, kita login dulu teman-teman. Kita login, ini tadi admin@example.com, passwordnya tadi admin123 ya. Kita masuk, oke, sudah masuk. Tadi kita udah, nah di keranjang udah ada satu ya, tadi udah beli satu ya. Kita coba lanjut check out teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi nextnya. Oke, di sini informasi pengiriman, nama lengkapnya Faris Hafiz Syazani, nomor teleponnya ini, emailnya ini oke, alamatnya mungkin ini aja lah ya. Kita coba hitung ongkir. Oke, nah di sini udah ada nih pilihan kurirnya. Kita mungkin pakai yang reguler aja coba ya teman-teman. Terus kita buat pesan dan bayar. Oke, berhasil ya, pesanan berhasil dibuat. Di sini kita juga udah dikasih QRIS-nya untuk membayar teman-teman. Kita tinggal bayar aja nih sebenarnya. Jadi udah mantap ya, udah langsung semuanya, hampir semuanya itu udah terimplementasi dengan satu prompt aja teman-teman. Nah, tapi karena kita Pakasirnya masih mode sandbox, jadi kita belum bisa sebenarnya untuk bayar ya. Jadi harus ubah dulu nanti modenya ke mode production ya, ke mode beneran. Kita coba lihat pesanan saya di sini sebenarnya udah ada. Jadi teman-teman kalau mau bayar lagi nanti bisa, kayaknya di pesanan ini harusnya udah ada ya. Ya bener ya. Nah, di sini menunggu pembayaran. Oke. Sekarang coba kita lihat dari sisi admin. Apakah pesanannya juga masuk? Oke, benar ya, pesanannya udah masuk ya. Di sini kita ini nggak tahu tombol apa sih? Oh, oke. Ini untuk update status pesanan nih. Oke. Jadi kita juga bisa update status pesanan nanti ya. Statusnya kita dibayar atau udah dibayar atau udah dikirim, diterima, dibatalkan dan lain sebagainya. Nomor resi juga bisa kita masukin ya. Nanti kayaknya sih nanti ini dia langsung ngirimin ke orangnya itu ya nomor resi. Jadi si orang itu bisa ini nomor resinya. Kita juga bisa lihat ini. Kita lihat pesanannya. Oke, ini pesanannya ya. Oke, di tahap pesanannya ini. Oke, udah lumayan. Menurut gue ini udah oke banget sih teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal coba melengkapi apa yang belum lengkap ya. Kayak misalkan ini belum ada halaman pelanggan di admin. Nah, ini kita coba nanti bilang ke AI-nya. Terus juga belum ada halaman profil saya nih. Profil saya juga belum ada kayaknya. Ya, masih 404 ya. Oke, sekarang kita tinggal langsung aja ke AI-nya. Terus kita tinggal bilang, tolong implementasi buat halaman pelanggan di admin dashboard. Sekarang masih 404. Juga implementasi buat halaman profil saya, atau di sini itu ya profile ya, halaman profile sekarang masih 404.
tolong lakukan ini saja gitu lah ya. Nah, kita kirim aja dan kita tunggu lagi teman-teman semuanya. Oke, udah selesai lagi nih. Tadi gue udah suruh AI-nya itu ngasih halaman pelanggan di admin ya, sama halaman profil saya. Nah, kayaknya dia udah ngelakuin sih, tapi coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. Oke, bener banget ya. Udah ada sekarang halaman profil saya, Faris. Ini pesanan saya, dashboard admin, keluar. Wah, ini pesanan terbaru. Nah, ini bisa lihat semua juga. Ini keren banget sih. Sekarang kita coba ke dashboard admin ya. Kita coba ke dashboard admin, kita lihat pelanggan. Oke, bener. Udah ada ya pelanggannya ya. Oke, mantap. Ini akun kita sendiri sih tadi. Dan di sini juga statistiknya juga udah bener teman-teman ya. Statistiknya juga udah bener semuanya. Kita coba akan tambah produk lagi ya sekarang. Kita akan coba tambah produk yang murah aja supaya kita bisa coba beneran beli gitu. Kita coba beneran beli dan apakah beneran terbayar gitu ya. Jadi di sini mungkin gue akan tambah produk aja. Terus di sini mungkin gue akan coba pakai foto yang lain ya. Mungkin yang ini aja kita coba. Ini maaf teman-teman ya, ini karena ini bukan untuk beneran. Ya gue pakai gambar yang ada di Google aja gitu. Tapi ini bukan beneran kan. Ini cuma untuk ilustrasi aja, untuk ngajarin kalian semua yang ada di sini. Oke, udah kita screenshot. Kita tinggal pilih aja tadi ya. Ini udah kita screenshot, open. Ini akan upload. Nama produknya misalkan gamis merah harganya misalkan kita taruh di 15.000 aja ya, 15.000. Stoknya misalkan ada 100 gitu ya, berarti 100 gram. Oke, kategorinya baju wanita tetap. Deskripsinya misalkan baju gamis muslimah berwarna marun gitu ya. Oke, nama produk. Oke, sudah ditambahkan. Kita coba kembali ke toko. Nah, di sini kita tinggal coba ubah pakasirnya dari sandbox menjadi production beneran ya. Kita akan coba beli nih kali ini. Oke, udah. Tapi ini penasaran sih, kategori piala ini kayaknya masih hard coded ya ini ya, masih hard coded nih. Oke, kita coba cek ya di sini. Ya ini masih hard coded kayaknya tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini udah ada nih yang udah kita ini tadi. Kita coba langsung aja tambahin ke keranjang. Oke, berhasil tambahkan keranjang. Ya kita coba pergi ke keranjang kita dan oke, gamis typo ini ya, aturan gamis ya. Kita misalkan beli satu dulu lah. Kita coba lanjut check out. Nomor teleponnya misalkan ini aja, terus alamat lengkapnya misalkan yang ini ya. Oke, kita coba hitung ongkir. Nah, sama firasat gue hitung ongkirnya ini masih hard coding guys, masih di hard code sama AI-nya ya. Belum pakai beneran API beneran yang hitung ongkir gitu. Jadi nanti kita coba kita akan perbaiki itu. Tapi nggak apa, untuk sekarang kita coba pakai ini dulu, coba JNE yang reguler ya. Kita buat pesanan dan bayar. Oke, sekarang udah ada nih. Kita bisa lihat database sih. Apakah di sini udah ada orders, kategoris orders ya? Kayaknya belum ada ya di sini ya. Sudah terintegrasi dengan Pakasir, kita bilang gitu. Jika belum, maka integrasilah menggunakan QRIS Pakasir. Nah, jadi kita tinggal kirim aja, terus kita tinggal tunggu lagi ya. Oke, ini udah selesai tadi. Setelah gue suruh dia untuk beneran implement si Pakasirnya seperti QRIS gitu ya. Nah, ini udah selesai. Kita langsung cek aja nih ya. Langsung cek aja apakah beneran diimplementasi. Jadi mungkin di sini gue akan ulang lagi ya proses pembayarannya. Tuhan coba tambahkan ke keranjang, menambahkan. Oke, kita pergi ke keranjang, terus kita coba check out ya. Nah, langsung lanjut check out, kita coba. Oke, informasi pengiriman, Faris, ini alamat lengkapnya mungkin ini aja. Nah, kita tinggal hitung ongkir. Kita coba pakai JNE yang reguler ya. Ongkos kirim 15.000 jadi 30.000 ya. Oke, kita buat pesanan dan bayar, kita lihat. Oke, kita coba ya. Kita coba bayar sekarang ya. Kita akan coba bayar. Apakah ini bisa beneran dibayar? QRIS. Oke, bener ya. Jadi ini tadi gue coba QRIS pakai BCA dan ini beneran bisa. Gimana caranya nih? Nah, saya lihat situ ya. Kalau kalian lihat bisa lihat 30.000 ya. Nah, benar 30.000 ya. Oke. Kita coba langsung bayar aja.
Kita lihat webhooknya apakah udah bener. Oh iya, webhook URL-nya ya. Kita jangan lupa sebelum kita bayar, kita harus juga ini ya. Nah, kita harus konfigurasi webhook URL juga teman-teman. Jangan lupa. Tadi hampir lupa tuh. Jadi di sini teman-teman tinggal edit proyek aja, terus tambahin di webhook URL, di bagian webhook URL teman-teman tambahin aja yang ada dari Yapi-nya ya. Terus tinggal simpan. Sip. Oke, sudah. Oke. Sekarang coba kita bayar. Oke, bayar. Oke, ini akan gue bayar coba. Ya udah berhasil pembayarannya ya. Kalian lihat di sini sudah berhasil pembayarannya. Ini kalau kalian lihat ini beneran 30.000. Nah, sekarang kita coba lihat, kita coba refresh ya apakah beneran dia berubah menjadi sudah bayar. Oke, sudah dibayar, diproses ya, udah lunas ini. Berarti beneran tuh masuk ya pembayarannya. Sip. Oke, kayaknya hampir semua fiturnya itu udah ini ya teman-teman ya, udah oke lah ya. Semua fiturnya juga udah oke. Landing page-nya juga menurut gua ini udah keren banget sih. Landing page-nya kita coba ke kategori nih, apakah ada kategori? Oh oke nih, kategori belum ada teman-teman. Tentang juga belum ada ya. Nah, jadi kita tinggal coba tambahin aja, suruh AI-nya tambahin. Tolong tambahkan halaman kategori dan juga tentang. Sekarang masih 404. Tolong lakukan ini saja. Kita send lagi ya, dan terus kita tunggu lagi teman-teman. Oke, ini udah selesai lagi tadi ya. Kita coba lihat lagi. Oke, kita perlu URL yang baru ya. Nah, kita coba ulang aja di sini. Kita lihat kategori, kita lihat kayak gimana page-nya. Oke, ini oke sih kategori ya, baju wanita. Kalau tentang gimana nih ya? Oke, mungkin ini bisa dibenerin ya, kayak paddingnya bisa ditambahin lagi, tapi itu gampang lah nanti ya. Hubungi kaminya, oke. Menurut gue ini udah oke banget teman-teman ya. Sekarang kita akan coba beneran implementasi si API untuk nge-track untuk biaya ongkirnya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya ByteShip. Kalau teman-teman belum tahu, jadi ByteShip ini menyediakan API yang berhubungan tentang logistik. Jadi teman-teman juga bisa kayak misalkan pesan order JNE atau apapun itu di dalam satu API, yaitu menggunakan ByteShip ini. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, silahkan register aja. Tapi karena gue udah punya, gue tinggal masuk aja teman-teman. Nah, oke. Di sini sebenarnya ada panduannya juga kalau teman-teman pengen cari tahu lebih dalam gitu ya. Tapi yang di sini yang mau gue jelasin mungkin pertama, kalian itu harus top up saldo. Jadi API-nya itu tidak gratis teman-teman ya, tapi berbayar. Jadi gue udah top up sekitar 20.000 ya. Tapi API itu murah sih, kayak misalkan sekali request itu cuma 5 perak gitu. Nah, di sini ada buat pesanan testing gitu ya. Tinggal ikutin aja di sini kayak disuruh apa. Nah, di sini misalkan suruh aktifkan mode testing. Oke, kalian aktifin bagian ini ya, mode testing. Terus buat kunci API testing, oke kita cek kunci API. Nah di sini teman-teman tinggal tambah kunci aja. Misalkan namanya adalah Muslimku gitu ya, Muslimku e-commerce buat baru. Nah di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah API key. Nah teman-teman tinggal salin kunci API key aja. Lalu teman-teman ke env variable ya. Nah add environment variable baru namanya adalah ByteShip API key gitu. Nah, teman-teman tinggal copy aja nih sini. Terus tinggal save deh. Oke? Nah, kalau udah kita kembali. Nah, di sini dapatkan ongkir testing, periksa REST API menggunakan kunci. Oke. Nah, di sini dia menyediakan yang namanya REST API, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari tahu lebih dalam. Sebenarnya di sini dokumentasinya udah lengkap banget. Tapi di sini yang mau gue coba lakuin adalah gue akan coba ini ya, gue akan coba copy ini semua teman-teman. Kita akan coba copy ini semua ya, kita copy. Nah terus kita masukin aja ke dalam Yapi ini gitu. Jadi kita copy aja kayak gini ya.
Nah, terus di sini kita bilang aja, tolong implementasikan ByteShip API untuk bagian pengecekan ongkir di halaman checkout gitu. Ikuti panduan atau dokumentasi yang udah kita kasih di atas tadi ya. Dokumentasi di atas untuk mengimplementasi fitur ini gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu belajar gimana cara implementasinya, pokoknya teman-teman tinggal ke dokumentasinya aja, terus teman-teman copy semuanya itu, tinggal teman-teman masukin aja ke YAPI-nya gitu. Supaya apa? Supaya AI-nya itu paham gitu gimana cara mengimplementasikan library-nya gitu ya. Nah di sini teman-teman juga bilang gunakan environment variable bernama ByteShip API key. Nah, kayak gini aja. Tolong lakukan ini saja. Oke. Kalau udah, teman-teman tinggal send aja. Send. Terus kita tunggu lagi, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ini udah sih sebenarnya udah diimplementasi sama AI-nya ya. Sekarang tinggal kita cek lagi, teman-teman. Kita tinggal cek lagi. Ya, kita coba beli lagi ya. Kita pergi ke koleksi. Kita beli yang murah aja, teman-teman. Kita beli yang ini aja, kita coba ya. Kita tambahkan ke... Oh, kita harus masuk dulu ya. Oke, sorry. Kita masuk dulu. Tadi namanya adalah admin example.com gitu ya. Terus admin 123. Masuk. Oke, sudah masuk. Kita lihat koleksi. Ya, kita coba tambahkan ini ke keranjang. Kita pergi ke keranjang, kita beli lagi. Apakah benar ByteShip-nya sudah terimplementasi ya? Kita coba lanjut check out. Oke, di sini namanya Faris, di sini namanya apa ya? Kotanya misalkan Denpasar ya. Di sini dia tidak tidak ketemu ya. Kita coba lihat inspect, terus kita lihat networknya. Oh, oke, dia areanya itu tidak ada. ByteShip API key is not configured. Oke. Kalau seperti ini mungkin teman-teman kita coba restart dulu ya. Kita coba restart. Karena kita baru nambahin environment variable baru tadi. Jadi kita harus restart dulu. Kita coba. Kita tunggu sebentar ya. Oke, setelah kita restart, kita coba cek lagi. Ya, kita ulangi prosesnya tadi. Kita masuk lagi. Oke, ada dua nih. Satu aja lah ya. Satu cukup, teman-teman. Kita coba lanjut check out. Nah, oke, kita coba isi ini. Misalkan ini apa ya? Denpasar coba ya. Oke, ada teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan aja. Misalkan di sini di Denpasar Utara lah ya. Terus ya ini asal aja lah. Kita coba pilih metode pengiriman. Fail to fetch shipping rates from ByteShip. Oke, kita lihat failnya itu kenapa ya. Kita pilih metode pengiriman. Failed to fetch shipping rates from ByteShip. Oke. Kita coba kalau gini kita coba ke AI-nya aja, terus kita coba bilang, coba pilih metode pengiriman ini terjadi investigasi dan fix hal ini. Juga pastikan letak usaha kita itu di Denpasar 18111 80.
Oke, kita coba tinggal tunggu lagi teman-teman ya. Oke, tadi abis gua bener-benerin kayak beberapa prompt gitu. Akhirnya kita udah bener ya. Sekarang coba kita cek. Oke, kita lanjut check out. Ya, di sini gue tulis aja bebas. Di sini misalkan di Jakarta aja lah ya. Misalkan di Jakarta, di Gambir misalkan. Di sini coba kita pilih metode pengiriman. Oke. Nah, ini udah ada. Jadi kita misalkan pilih apa ya? Isi cepat lah ya. Coba cepat. Totalnya 27.000. Oke, konfirmasi dan bayar sekarang. Dan ya, kita udah dapat kirisnya ya teman-teman ya. Nah, ini aja nanti tinggal dibayar aja. Kita coba, yap, ya, tinggal dibayar aja. Ini udah ada, tinggal dibayar. Oke, misalkan kita bayar gitu. Oke, udah kebayar. Ya udah kebayar beneran ya. Nah, sekarang kita coba cek status pesanan. Dan ya, udah berhasil dibayar dan diproses. Jadi kalau misalkan kita ke pesanan saya, itu ada 2 pesanan yang sudah lunas harusnya teman-teman ya. Yep, ada 2 ya, dibayar dan diproses. Juga kalau misalkan kita masuk ke dashboard admin, harusnya itu juga ada 2 pesanan teman-teman. Yep, di sini ada 4 pesanan ya, total penjualan 30.000. Kita coba lihat pesanan. Ya, benar ya, 2 yang udah dibayar. Sip. Oke, mungkin udah gitu aja untuk websitenya ya, karena menurut gue udah lengkap fiturnya dan gue juga udah happy dengan desainnya. Dan sekarang teman-teman tinggal publish aja. Nah, untuk publish di API ini gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja tombol publish di sini, terus tinggal pilih aja subdomainnya kayak misalkan toko muslimku gitu ya. Nah, tinggal publish aja. Nah, kalau teman-teman baru di API, teman-teman akan mendapatkan free slot gitu ya. Nah, teman-teman tinggal claim aja, lalu tinggal pakai slot yang itu. Kalau teman-teman perlu slot tambahan, teman-teman juga bisa beli. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik select and deploy. Dan ya, jadinya kita tinggal tunggu aja kira-kira 1-2 menit. Oke, kayak di sini udah selesai, teman-teman. Teman-teman juga bisa nambahin kayak misalkan 5 icon atau icon yang ada di tab biasanya kelihatan gitu. Kalau teman-teman pengen, silahkan tambahkan. Tapi di sini basically udah selesai. Jadi teman-teman sekarang websitenya ada di domain ini, ada di tokomuslimku.usiapi.com ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, URL-nya ini nanti akan gue taruh di deskripsi juga kalau teman-teman pengen ngecek apakah beneran atau enggak gitu ya websitenya. Silahkan teman-teman cek di URL ini ya, tokomuslimku.usiapi.com. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil tadi untuk membuat e-commerce yang full fitur tanpa coding sama sekali menggunakan AI ya. Spesifiknya kita menggunakan tools yang namanya usiapi.com. Dan tadi kalau teman-teman lihat, kita kreditnya dari 533 ke 510. Artinya itu kita cuma berkurang 23 kredit yang kalau dirupiahkan itu cuma Rp23.000 teman-teman. Dan untuk hostingnya juga kita dapat free hosting juga kalau teman-teman baru di API. Dan ya kita cuma ngabisin 23.000 untuk membuat website e-commerce yang full fitur kayak gitu teman-teman. Menurut gue ini worth it banget sih. Jadi teman-teman yang belum coba silahkan ke usiapi.com. Dari sini teman-teman bisa kreasin lagi websitenya, atau misalkan teman-teman mau nambahin fitur lain itu juga boleh ya. Atau mau misalkan ubah desainnya atau ubah warna desainnya itu juga boleh. Terserah teman-teman semuanya. Tinggal chat aja AI-nya. Kayak gitu, mungkin sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini membantu teman-teman freelancer atau teman-teman yang mau bikin website untuk usahanya sendiri ya. Itu aja dari gua dan sampai jumpa di video series 5 Coding selanjutnya. Dadah!